Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kiranya damai sejahtera daripada Kristus menyertai kita semuanya. Saya tetap berdoa supaya kita semuanya di dalam keadaan sehat dan semakin bersukacita, memiliki damai sejahtera daripada Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati anugerah daripada Tuhan melalui persekutuan pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-firman yang menguatkan kepada kami, yang meneguhkan kepada kami. Dan sebentar kami juga akan menerima dan rindu untuk dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita boleh bertatap muka dalam situasi seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, 17, dan 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, 17, dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan untuk orang mengeluh. Ada banyak alasan untuk orang membuat hatinya menjadi sebuah kesedihan. Mengapa? Karena melihat situasi yang ada. Karena mengalami peristiwa-peristiwa yang mendukakan di dalam kehidupannya. Saudara, beberapa hari ini, kurang lebih 1 minggu, kita mendengar bahwa ada pesawat yang jatuh. Bagaimana keluarga yang ditinggalkan? Bagaimana ada banyak korban di sana? Dan banyak keluarga yang merasa sedih dan merasakan duka cita yang luar biasa. Dan itu bisa menyebabkan keluhan untuk kita tidak bisa berterima kasih, untuk kita tidak mampu untuk menyampaikan rasa syukur. Kenapa, saudaraku? Karena keadaan yang saat itu sedang diterimanya. Nah, mungkin saudaraku, dalam kehidupan kita hari-hari yang kita lalui, ada banyak hal yang sedang kita hadapi yang membuat kita beralasan untuk mengeluh, untuk bersungut-sungut, untuk tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena keadaan yang sedang kita hadapi seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita. Seakan-akan Allah itu tidak peduli dengan kita. Seakan-akan Tuhan tidak mau menolong kepada kita. Seakan-akan Tuhan membiarkan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar seperti itu? Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat ini, saudaraku, dia dalam posisi yang tidak enak, tidak nyaman. Berada di dalam satu tempat di mana dia tidak bisa menghirup udara segar. Karena apa? Di dalam penjara. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow, saudaraku, luar biasa nasihat, peringatan, dan juga teguran bagi kita semuanya. Untuk apa, saudaraku? Untuk supaya kita tidak bersungut-sungut, untuk kita tidak mengeluh, untuk kita tidak meratapi nasib kita. Tetapi di situ Rasul Paulus menguatkan. Saudaraku, kekuatan yang Rasul Paulus miliki bukan berasal dari manusia. Kekuatan untuk mengucap syukur dari Rasul Paulus bukan berasal daripada karena ada orang-orang yang mungkin memperhatikan dia. Bukan, saudara. Tetapi kekuatan Rasul Paulus untuk bisa menyampaikan nasihat, untuk bisa menyampaikan kalimat-kalimat atau kata-kata penghiburan, kata-kata motivasi, kata-kata yang memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh karena dia dalam penjara. Itu bukan karena manusia, tetapi oleh karena Allah yang telah menyelamatkan hidupnya, yang telah memberikan kekuatan kepada dia, yang telah memberikan hati yang untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara, nanti saya akan kasih tahu kepada kita semuanya kenapa Rasul Paulus bisa bersukacita dan menasihatkan untuk kita tetap bersukacita dan tetap mengucap syukur. Saudaraku, ada banyak alasan untuk kita bisa mengeluh. Tetapi saudara, kalau kita pikirkan, kalau kita berpikir kembali, ya, ada lebih banyak alasan untuk kita sebagai orang-orang percaya itu bisa menaikkan syukur kita kepada Allah. Dalam situasi yang memungkinkan kita tidak bisa untuk kita bersyukur. Tetapi kita bisa membalikkan itu semuanya untuk kita bersyukur. Saudaraku, duka yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan, yang menjadi korban bencana akibat pesawat jatuh ke laut dan meledak. Saudaraku, itu luar biasa, saudaraku. Bagaimana kepedihan hatinya ditinggalkan satu keluarga, ada yang 16 orang. Satu keluarga, saudaraku. Dan saat itu tidak bisa diketemukan lagi. Bagaimana pedihnya, bagaimana pilunya, bagaimana kesedihannya. Tapi sebagai orang-orang percaya, saudaraku, ketika saya mendengar kesaksian dan juga mendengar apa yang disampaikan oleh keluarga korban, ya sudah, karena ini sudah waktunya Tuhan menjemput dia. Kita tetap serahkan kepada Tuhan. Kita tidak boleh bersedih. Seandainya bersedih, kita mengeluh, itu pun tidak akan membuat korban ataupun orang yang meninggal itu akan bangkit atau akan kembali lagi bisa hidup. Ditemukan hidup. Saudaraku, kondisi yang seperti ini memilukan. Nah, inilah saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kepada kita untuk bersukacita. Untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan dalam segala hal, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, mari kita belajar. Mari kita tengok orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Mungkin ada orang yang di belakang rumah kita, di depan rumah kita, di samping kiri kanan kita, saudaraku. Mungkin ekonominya jauh lebih rendah daripada kita. Atau kita sedang berjalan di dalam suatu tempat. Kita melihat ada orang-orang yang meminta-minta. Ada orang yang pada saat itu mereka dalam keadaan berpakaian compang-camping. Ya, kita masih bisa naik mobil, kita masih bisa menikmati makanan dan lain sebagainya, saudaraku. Bukankah itu sebagai alasan untuk kita bersungut-sungut?
Bukankah itu bisa untuk membuat kita memiliki alasan untuk apa? Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih ada orang-orang yang di bawah daripada kita. Ekonominya masih di bawah kita. Kesehatannya masih di bawah kita. Kalau kita membayangkan orang-orang yang ada di rumah sakit, saudaraku, kita melihat orang-orang yang ada di rumah sakit bagaimana? Nah, sekarang bagaimana? Kalau kita sekarang berada di rumah sakit atau di rumah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya menerima bantuan daripada orang lain, pertolongan daripada orang lain. Bukankah kita masih dapat bersukacita, saudaraku? Bersyukur. Karena apa? Ada banyak orang yang jauh lebih di bawah kita, sakitnya lebih daripada kita. Mari kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Di mana kekuatan daripada rasa syukur itu? Yaitu apa? Ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Nah, doa ini menjadi kunci untuk kita bisa bersukacita. Doa ini bisa menjadi kunci untuk kita mengucap syukur. Di dalam doa itulah kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Ketika kita berdoa, ada mujizat terjadi. Ketika kita berdoa, maka mengalirlah rasa syukur itu di dalam hidup kita. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan, berikan kepada aku sukacita. Tuhan, berikan kepadaku damai sejahtera. Permohonan. Dan setelah kita mengatakan amin, maka di sana ada sukacita. Nah, Rasul Paulus juga memiliki kunci di sana, menyampaikan rahasia ini kepada kita untuk supaya kita tetap mengucap syukur, supaya kita bisa bersukacita, yaitu ada doa. Doa adalah hubungan intim dengan Bapa di surga. Nah, oleh karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini, di dalam situasi yang sekarang ini masih dalam kondisi pandemi, kita mengalami kesulitan, perekonomian, pekerjaan, bahkan pertemuan dengan keluarga. Pertemuan kita dalam persekutuan orang-orang percaya juga mengalami kendala, ada hambatan. Tapi mari coba kita memutar situasi yang ada, membalikkan situasi yang ada. Daripada kita mengeluh, tidak menambahi sukacita, kita menggerutu, tidak akan membuat kita menjadi sehat. Karena firman Tuhan mengatakan, apa saudaraku? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari kita belajar membalikkan situasi yang tidak memungkin menjadi mungkin. Artinya apa? Situasi yang menekan kita bisa menghadapi itu semuanya dengan cara apa? Kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur di dalam situasi apa? Dalam penjara dia mengucap syukur. Ketika dia mengalami peperangan rohani, dia mengucap syukur. Ketika dia dihambat penginjilannya, pemberitaan firman Tuhan, dia juga mengucap syukur. Dan hasilnya luar biasa. Dia menjadi tokoh sentral di dalam perjanjian lama, dalam surat-suratnya ini. Sentralnya memang Tuhan Yesus, tetapi tokoh Alkitab di dalam perjanjian baru ini, saudaraku, dalam perjanjian baru, ya, itu bagaimana Rasul Paulus menjadi teladan orang yang memiliki komitmen, yang memiliki tekad untuk menguatkan orang lain di dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan menjadi dimungkinkan untuk mengucap syukur. Firman Tuhan pagi hari ini mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur adalah kehendak Allah, kerinduan Allah di dalam hidup kita. Mari kita belajar mengubah keluh kesah kita
hidup menggerutu kita, kehidupan yang tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, kita balik dan mengucap syukur menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita mengucap syukur, ada mujizat terjadi. Ketika kita mengucap syukur, ada damai sejahtera. Ketika kita mengucap syukur, ada sukacita. Ketika kita mengucap syukur, ada penghiburan. Ketika kita mengucap syukur, saudaraku, maka semua beban yang merintangi kita, menghalangi kita, yang membebani kita, itu menjadi apa? Menjadi ringan, saudaraku. Masih ada bebankah? Masih. Tetapi ketika kita mau terus mengucap syukur, saudaraku, maka beban itu menjadi ringan. Karena apa? Di dalam ucapan syukur, Allah bekerja dengan luar biasa. Maukah saudara dan saya, kita semuanya mau menerima berkat daripada Tuhan, mau menghilangkan beban itu dalam kehidupan kita? Mari kita belajar mengucap syukur dan mengubah keluh kesah, ya. Terus cara kita menggerutu dalam kehidupan sehari-hari, kita rubah untuk menjadi ucapan syukur kepada. Mengucap syukurlah di dalam situasi apapun. Maka Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, menolong kita untuk kita bisa mengucap syukur di dalam situasi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kita diberikan waktu, kami diberikan waktu untuk kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sudah berkorban bagi kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Rasul Paulus memberikan teladan kepada kami semuanya untuk kami boleh belajar mengucap syukur dan mengubah kehidupan kami yang senantiasa seringkali mengeluh. Kami ubah menjadi gaya hidup yang mengucap syukur dalam setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami mengucap syukur, maka ada kekuatan Allah. Ada kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupan kami. Ada berkat-berkat rohani yang kami terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk mengucap syukur dan merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup mengucap syukur. Saya ingatkan, saudara tetap jaga kesehatan, ya. Kalau kita sedang keluar, tetap pakai protokol kesehatan. Karena kita masih dalam kondisi seperti ini. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu. Shalom.